Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang adat ma'dud. Adat itu artinya adalah angka, sedangkan ma'dud artinya adalah sesuatu yang dihitung. Jadi adat ma'dud artinya adalah bilangan atau angka serta objek yang dibilang atau objek yang dihitung. Nah, berikut ini ada beberapa rincian kaidah tentang adat ma'dud. Yang pertama, angka atau adat itu ada dua macam. Yang pertama mufrad, yang kedua murakkab. Mufrad itu adalah angka yang sendirian, angka yang berdiri sendiri seperti angka 1 sampai dengan angka 9. Sedangkan murakkab adalah angka yang terdiri dari 2 digit atau lebih, seperti 11 sampai 19, 100, 200 dan seterusnya. Jadi adat mufrad artinya adalah adat yang terdiri dari 1 digit, sedangkan adat murakkab adalah adat yang terdiri dari 2 digit. Kemudian kaidah yang kedua, adat 1 dan 2, angka 1 dan 2 dari segi muzakkar dan muannasnya sama dengan objek yang dihitung atau sama dengan ma'dudnya. Yang saya sebut sama itu adalah sama dari aspek muzakkar dan muannasnya serta mufrad, tasniyah atau musanna dan jamaknya. Jadi kalau adatnya itu muzakkar, ma'dudnya harus muzakkar. Kalau adatnya itu mufrad, maka ma'dudnya juga harus mufrad. Contoh, talibun wahidun. Talibun artinya siswa, wahidun itu satu. Artinya siswa, satu orang siswa. Talibun wahidun, satu orang siswa. Dia harus sesuai, sama-sama muzakkar, sama-sama mufradnya. Kemudian talibatun wahidatun, satu orang siswi, sama-sama muannasnya. Maka di sini tidak boleh kalau diucapkan dengan talibun wahidatun. Talibunnya muzakkar, wahidatunnya muannas. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena untuk angka 1 dan 2 itu harus sesuai dan serasi pada aspek adat dan ma'dudnya. Kemudian yang ketiga, ketentuan untuk angka 3 sampai dengan angka 10 dari segi muzakkar dan muannasnya adalah kebalikan dari yang dihitung. Maksudnya, kalau ma'dudnya muannas, maka angkanya atau adatnya harus muzakkar. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka angkanya harus muannas. Ini hanya berlaku untuk adat atau angka 3 sampai 10. Sedangkan yang 1 dan 2 berlaku ketentuan nomor 2 tadi. Jadi bahasa lainnya, ketentuan untuk angka 3 sampai 10 itu adalah ketentuan harus saling kawin. Harus silang. Kalau adatnya perempuan, maka ma'dudnya harus laki-laki. Contoh, salasu banatin. Salasu itu adatnya. Banatin ini ma'dudnya. Salasu sebagai adat bentuknya muzakkar, tidak ada tak marbutahnya. Sedangkan banatin selaku ma'dudnya ini bentuknya muannas, karena ada bentuknya jamak muannas salim. Jadi dia harus saling silang. Arba'atu kutubin, 4 kitab. Arba'atunya sebagai adat bentuknya muannas, kutubin sebagai ma'dud bentuknya muzakkar.
Jadi ketentuan untuk angka 3 sampai 10 itu adalah ketentuan silang atau saling kawin. Kemudian ketentuan untuk angka 11 dan 12. Yang pertama, angka pertama dan yang kedua harus sesuai dari segi muzakkar dan muannasnya. Angka yang pertama dengan yang kedua. Contoh, ahada asyara rajulan. Ahada ini sebagai angka pertama, asyara sebagai angka kedua. Antara ahada dengan asyara itu harus sesuai dari bentuk muzakkar dan muannasnya. Jadi yang poin A ini adalah ahada asyaronya. Ahada sebagai angka pertama, asyara sebagai angka kedua yang harus sama. Yang kedua, bentuk angka pertama dan kedua sama dengan yang dihitung dari segi muzakkar dan muannasnya. Artinya bahwa makdudnya angka 11 dan 12 harus sesuai jenisnya dengan adatnya. Jadi kalau makdudnya itu muzakkar, maka adatnya harus muzakkar atau laki-laki. Ahada asyara rajulan, 11 orang laki-laki. Ihda asyarota imro'atan. Jadi ihda asyarota ini muannas, 11 yang menunjukkan muannas. Imro'atan juga muannas, harus sesuai. Isna asyara rajulan, 12 laki-laki. Isnata asyarota imro'atan, 12 perempuan. Ini yang dimaksud bahwa bentuk pertama dan kedua, angka pertama dan kedua harus sama dengan makdudnya. Lalu yang ketiga, yang dihitung atau makdudnya harus dibaca nasab. Ahada asyara rajulan. Yang dimaksud poin C ini adalah lafaz rajulan. Rajulan harus dibaca nasab. Jadi tak boleh diungkapkan dengan ahada asyara rajulin, tidak boleh. Beda dengan yang ketentuan nomor 3 tadi. Yang ketentuan nomor 3 ini langsung dia menjadi idhofah. Makdudnya menjadi idhofah. Yang ketentuan nomor 3 dan yang ketentuan nomor 3. Salasu banatin, arba'atu kutubin, asyaru banatin. Ini langsung makdudnya menjadi mudhaf ilaih. Tapi ketentuan yang nomor 4, makdudnya ini dibaca nasab, bukan menjadi mudhaf ilaih. Tapi nanti dia menjadi tamyiz. Kemudian yang kelima, angka 13 sampai dengan 19. Ini berlaku ketentuan. Angka pertama dan kedua selalu berbeda dari segi muzakkar dan muannasnya. Salasu asyarota. Salasu sebagai angka pertama, asyarota sebagai angka kedua. Ini dia saling silang. Kalau angka pertamanya muzakkar seperti salasa, maka angka yang kedua harus muannas, salasa asyarota. Atau kalau dia mau dibalik, salasanya dijadikan muannas, asyaronya menjadi muzakkar, menjadi salasata asyara. Jadi ketentuan angka 13 dan 19 pada adatnya harus saling silang. Kalau yang dihitung atau kalau makdudnya muzakkar, maka angka pertama muannas dan angka kedua muzakkar. Begitulah sebaliknya. Lihat makdudnya, contoh yang pertama muannas. Makdudnya muannas, maka dia makdudnya itu mengikuti pada angka yang kedua. Salasa asyarota imro'atan. Makdudnya adalah imro'atan, angka kedua adalah asyarota. Angka pertama adalah salasa. Makdudnya mengikuti atau menyesuaikan kepada angka yang kedua. Maka pada contoh yang pertama ini, pada contoh salasa asyarota imro'atan,
angkanya ini tidak boleh diganti dengan salah satu asyara imro'atan. Tidak boleh. Kenapa? Karena makdudnya perempuan atau muannas harus sesuai dengan angka kedua. Perhatikan contoh yang kedua juga. Arba'ata asyara rajulan. Arba'ata angka pertama, asyara angka kedua. Rajulan sebagai makdud. Sesuai dia harus sesuai sama dengan angka kedua. Maka dia tak boleh diungkapkan dengan arba'a asyarota rajulan. Juga tidak boleh kalau diungkapkan dengan arba'a asyara rajulan. Arba'a asyara rajulan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada poin A bahwa angka pertama dan angka kedua itu harus saling berbeda, muzakkar dan muannasnya. Nah, ketentuan seperti ini harus lebih teliti, harus bisa dipahami dengan baik. Kemudian yang terakhir, angka 20 sampai dengan 90 sama bentuknya untuk muzakkar dan muannasnya. Sedangkan i'rabnya sama dengan jamak muzakkar salim, yaitu rafa'nya dengan waw, nasab dan jarnya dengan ya. Salasuna imra'atan, 30 wanita. Arba'una rajulan, 40 laki-laki. Jadi tidak ada beda, mau laki-laki mau perempuan, salasuna tetap. Arba'una bisa dipakai laki, makdudnya bisa dipakai perempuan. Nah, demikian ketentuan tentang adat makdud. Mudah-mudahan bisa paham. Jika ada hal yang tak bisa dipahami, silahkan ditanyakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.